Penaklukan Persia, mobilisasi dua pasukan. Pasca kekalahan di Al-Buwaid, Persia mulai menyadari bahwa pasukan dari Arab itu benar-benar ingin meruntuhkan imperium mereka. Begitu pula dengan pasifikasi di Irak Selatan oleh pasukan Muslim. Sasanid Persia kini dalam ancaman serius. Dalam situasi imperium yang genting, keluarga istana memanggil seluruh para perwira senior termasuk Rustum dan Fairuzan. Pertemuan tersebut menghasilkan keputusan menentukan, menurunkan Buran dan mengangkat Yazdegerd sebagai kaisar. Yazdegerd adalah keturunan dari Syahriar bin Khizro, seorang pemuda berusia 21 tahun yang memiliki kecerdasan. Setelah mengalami tahun-tahun penuh kekisruhan politik, kini Persia dalam persatuan menghadapi ancaman dari sisi barat mereka. Perhatian utama Yazdegerd di awal kekuasaannya adalah merebut kembali wilayah barat dan selatan. Yazdegerd memerintahkan kepada setiap gubernur atau pemimpin wilayah agar membatalkan semua bentuk perjanjian mereka dengan pasukan Muslim. Persia benar-benar mengerahkan segala sumber daya yang dimiliki. Mereka bersiap untuk perang besar yang mungkin berkepanjangan. Rustum ditunjuk langsung memimpin seluruh angkatan perang, dari mobilisasi pasukan, wilayah konsentrasi hingga strategi dan taktik pertempuran. Konsentrasi pasukan bersenjata lengkap berhasil dibangun Rustum. Mereka bertempat di Sabat, tidak jauh dari Ctesiphon. Al-Muthanna bin Harithah, panglima tertinggi operasi militer di Persia, segera memberitahukan perubahan situasi tersebut kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Amirul Mukminin menyadari bahaya yang membayangi kontingen pasukan Muslim. Beliau memerintahkan seluruh unit pasukan mundur ke wilayah dekat gurun. Pasukan Muslim sekali lagi terpaksa mengosongkan wilayah yang telah dikuasai. Al-Muthanna membawa kontingennya dan membangun kamp konsentrasi di Sharaf. Di sektor selatan, Muhiroh bin Su'bah memindahkan kontingennya dari Ubalah ke Ghuzai. Amirul Mukminin juga menginstruksikan koordinasi setiap unit pasukan ditingkatkan agar saling mengetahui kondisi satu sama lainnya. Akibat penarikan pasukan tersebut, Suwat dan kota-kota penting di bagian barat dan selatan kembali dikuasai Persia. Sementara itu, di Madinah, Amirul Mukminin mulai melakukan mobilisasi pasukan dari berbagai penjuru Arab. Setelah pasukan terkumpul, Amirul Mukminin membawa kontingen ke Sirar. Ali bin Abi Thalib ditunjuk sebagai penggantinya di Madinah. Bulan Muharram tahun ke-14 Hijriah, Amirul Mukminin dan kontingennya tiba di Sirar. Beberapa sahabat turut serta dalam perjalanan tersebut, seperti Utsman bin Affan. Amirul Mukminin kemudian mengirim utusan ke Madinah memanggil Ali bin Abi Thalib. Di Sirar, Amirul Mukminin akan mengadakan pertemuan penting mengenai rencana kampanye militer di Persia. Kepada para sahabatnya, Amirul Mukminin menyampaikan bahwa beliau akan memimpin langsung ekspedisi ke Persia. Semua sahabat menyetujui rencana Amirul Mukminin. Namun, Abdullah bin Rauf tidak setuju. Beliau berpendapat bahwa sangat beresiko jika pemimpin tertinggi umat Islam turun langsung ke medan pertempuran. Jika Amirul Mukminin kalah di Persia, maka akan melemahkan seluruh umat Islam. Abdullah bin Rauf menyarankan agar Amirul Mukminin menunjuk seorang panglima pasukan. Abdullah bin Rauf mengusulkan nama Sa'ad bin Abi Waqqas. Amirul Mukminin dan semua yang hadir menyetujui. Saat itu, Sa'ad bin Abi Waqqas menjabat sebagai gubernur Najd, seorang sahabat Nabi dan di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Sa'ad bin Abi Waqqas segera dipanggil dari Najd. Beliau menerima pengangkatannya sebagai panglima tertinggi kampanye militer di Persia. Bulan Mei tahun 636 Masehi, Sa'ad bin Abi Waqqas mulai memimpin pasukannya menuju Persia. Amirul Mukminin menyertai keberangkatan kontingen Sa'ad hingga sampai di Al-A'was. Dari Al-A'was, kontingen Sa'ad bin Abi Waqqas menuju ke Sharaf dan akan bergabung dengan kontingen Al-Muthanna bin Harithah.